wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam brotherhood, salam satu aspal, salam kepal, salam satu komando. Malam hari ini kita lagi bersama Bung Rahmat Aceh. Jadi kita pada malam hari ini juga kehadiran dari keluarga Blangsat Sumatera 1 yang mana sudah tidak asing lagi ya, wajahnya sudah berkelana ke Pulau Mana aja gitu ya Bang ya. Ini juga member kita juga ya di Blangsat ya, enggak ya? Kita touring Sumatera 1. Dan Blangsat juga mungkin dalam waktu dekat ini mau melaksanakan acara family gathering ya di Gili Ranjau, daerah Sumatera Barat ya. Nah, bagi teman-teman yang punya waktu bisa bersilaturahmi bersama anak Blangsat di acara family gathering. Jadi kita langsung saja, jadi kita malam hari ini mungkin mau bersantai saja, karena kita juga dengar kabar Bang Rahmat yang lalu telah berangkat dan berpulang ya kemarin ya, Idul Adha ya kalau saya nggak salah ya. Nah, kita juga mengikuti perjalanan beliau, kita juga mengikuti media-media sosial yang Bang Rahmat bangun. Jadi kita tahu bahwasanya Bang Rahmat ini baru pulang dari keliling Indonesia dengan menggunakan kemarin kalau nggak salah Vespa ya, pakai Miosul. Pakai Miosul Tahun 2009 113 cc. Oh, luar biasa. Jadi Bang Dan, kita mau bertanya nih. Jadi kita ini kan selaku anak bikers, kita sering sekali mendapatkan pertanyaan, apa sih enaknya touring? Nah, ini biasanya kalangan-kalangan orang awam mungkin ya, yang dia mungkin belum memahami tentang hobi anak biker itu yang lebih didominankan dengan perjalanan touring gitu Bang. Nah, jadi karena Bang Rahmat telah pernah melakukan 2 tahun perjalanan touring, kira-kira nikmatnya gimana sih? Nikmatnya ya. Nikmatnya touring kalau menurut saya tergantung cara orang menikmatinya. Terkadang orang touring mempersiapkan dana terlebih dahulu dengan modal secukupnya dan pergi jalan untuk menikmati suatu tujuan yang mereka inginkan gitu. Nah, kalau Bang Rahmatnya pribadi, kira-kira menikmatinya tuh gimana? Di perjalanannya untuk dengan pemandangan Indonesia Nusantara atau silaturahmi kebudayaan? Kalau saya simpulkan semuanya tergantung situasi, kondisi dan Di daerahnya masing-masing. iya betul. Ya. Jadi misalkan nanti ya kebanyakan bisa kita bilang silaturahmi itu udah pasti ya. Itu udah pasti setiap daerah kita bakalan ada anak motor roda 2 bahkan roda 4 yang menyambut langsung. Dan itu salah satu penyemangat perjalanan kita untuk ingin melanjutkan lagi perjalanan selanjutnya ke kota selanjutnya. Ada apa di kota selanjutnya? Sama siapa saya jumpa di kota selanjutnya? Budaya apa yang bisa saya kenal di kota selanjutnya? Jadi setiap daerah kalau saya pribadi menikmatinya dengan betul-betul, karena saya pikir saya jauh dari Aceh, menghabiskan dana, waktu, dan kekuatan, tenaga ini itu jangan sampai sia-sia cuma datang ke kota itu untuk tidur, makan. Apa cerita yang saya bawa, apa cerita yang bisa saya bawa dari kota itu untuk saya bawa pulang ke Aceh, untuk saya buat sebuah catatan sejarah untuk masa depan saya gitu. Baik. Berarti garis besarnya itu tergantung diri kita lah membawa itu kemana gitu ya. Iya. Ya. Terus Bang, kita ini kan dalam perjalanannya sendiri ya pada saat itu ya. Sendiri betul. Sebelumnya ya. Iya. Ini kan lanjutan Iya, ya, betul. lanjutan. Sebelumnya itu apa kan sendiri itu. Sendiri. Nah, kira-kira musibah apa yang sering terjadi dalam perjalanan yang menurut Bang Rahmat itu sangat membawa diri yang kesel gitu? Nah, kadang-kadang kita ada musibah yang mana kok kita tuh jadi Down gitu. jadi down gitu. Nah, kira-kira ada pernah mengalami seperti itu? Udah pasti pernah. Setiap perjalanan, setiap orang, saya yakin udah pasti pernah merasakan kayak gitu.
kepengen balik, kepengen makan di rumah, masakan ibu ataupun apa gitu, keingat di kamar kadang di saat di hutan. Udah pasti saya pernah merasakan dulu kalau untuk ekstrimnya lintasan, saya pernah merasakan dari Sorong ke Manokwari, bisa kita bilang sebutkan Papua ya. Papua kita saya dari Sorong ke Manokwari itu harus naik Hilux karena nggak ada jalan lintas, nggak ada jalan lintas, nggak ada jalan terang, jadi nggak ada jalan tapi tanah lumpur banget, batu-batuan bisa tembus di situ 1 minggu anak Vespa pernah ngejalanin gitu. Tapi saya kemarin dengan perjalanan saya naik Hilux sampai ke Manokwari karena Mio saya nggak sanggup. Jadi dibantu lah ya. Iya, betul. Itu orang tempatan lah yang bantu ya. Iya, yang bisa lewat cuma Hilux doang. Iya. Berarti sedikit ada rasa kesel lah pada saat itu ini kok jadi agak repot sedikit lah kita ya perjalanan itu ya. Agak repot pasti, tapi kalau saya itu cara dibawa happy aja lah. Dibawa gitu. happy karena kapan lagi saya bisa merasakan nikmatnya hutan Papua, Iya. nikmatnya lumpur Papua gitu. Naik Hercules sampai 5 kali, nunggu transportasi sampai 1 bulan 2 bulan, kadang nggak ada transportasi. Karena di Papua itu, misalkan kita menuju ke Wamena, itu nggak ada akses darat, nggak ada akses laut. Ada akses darat tapi belum bisa dilalui. Pernah anak JHTC JTMC ya, Jayapura 3 motor klub sama JHSC Jayapura pernah ngelewat itu dari Jayapura ke Wamena. Itu mereka kalau nggak salah saya sampai 4 hari mereka kena hutan. Motornya sampai main lumpur, dan kebanyakan di sana jarang banget yang lewat darat, kebanyakan naik Hercules. Naik Hercules untuk logistik semuanya ini tuh naik Hercules. Makanya di Wamena untuk ekonomi pemasukan alhamdulillah lebih sedikit ringan, dan untuk pengeluaran juga sama. Sesuai harga bensin pas saya masuk ke sana kemarin 20.000 1 liter. Itu khususnya di Wamena ya, di Kabupaten Wamena. Jadi ya, kalau perjalanan itu tidak ada musibah mungkin tidak ada kesan gitu ya. Betul. Nah, jadi agak ekstrim sedikit mungkin di situ lah kesan. Ya, betul. Jadi ada cerita kita lah dengan teman-temannya. Nah jadi kan Bang, kita kan di sana itu kalau bikers itu bahasanya kan silaturahmi. Otomatis kalau sudah kita silaturahmi kan ada yang menjamu. Betul. Kan begitu kan. Nah, kita yang bertamu gitu kan. Yeah. Nah itu gimana respect para bikers yang menjamu abang? Apakah pernah terjadi begini? Mungkin dengan kesibukan dia atau gimana gitu kan, dia jadi dilema nih. Pernah berjumpa yang beda seperti itu? Alhamdulillah selama saya setiap kota kabupaten di Indonesia, alhamdulillah dengan sambutan yang hangat selalu, dengan toleransi, dengan kesenangan dan bahagia ya. Setiap daerah rame sambutannya. Kadang kita untuk perpisahan dari kota itu sedih gitu. Sering itu saya menjalaninya di jalan untuk perpisahan satu kota. Bahkan setiap pulau Indonesia ya, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, hampir semua daerah saya sedih untuk meninggalkan kota itu. Karena dengan apa? Dengan kuatnya persaudaraan kita di dunia biker situ, di masyarakat dan semuanya di suku adat di Indonesia. Alhamdulillah selalu disambut dengan hangat. Iya, berarti semua menyambut dengan gembira ya. Alhamdulillah ya. Artinya kedatangan kita juga tidak membawa kecewa kepada mereka, dan mereka pun merasa senang menjamu kita di Bang ya. Iya betul. Sedikit saya ingin bertanya kepada Abangda Dian ABK ya. Abangda ini kan selaku Sekjen Sumatera 1 di Blangsak ya. Kita juga saya pernah membaca artikelnya bahwasanya Blangsak itu sebagai organisasi konsultan. Itu benar ya Bang ya? Nah, jadi ketika kita memiliki inovasi ataupun pemikiran sebagai konsultan touring, pemantauan yang dilakukan oleh Blangsak terkhusus Sumatera 1 terhadap Blora Rahmat itu gimana? Anda nggak pernah berkomunikasi ataukah koordinasinya lancar itu gimana? Di Blangsak Indonesia itu ada SOP, SOP perjalanan. Jadi setiap seseorang biker yang ingin melakukan perjalanan di luar provinsi
kita mengadakan SOP izin lintas setingkat Pemda. Setingkat Pemda. Jadi SOP dari misal dari Aceh ke Rahmat, SOP-nya Pemda itu berlanjut sampai ke Papua. Nah, wilayah-wilayah yang ada dalam Indonesia. Jadi Beberapa koordinasi daerah ada ya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi lanjut Bang Dan. Bisa agak sedikit kuat Bang Dan suaranya biar pemirsa di luar sana bisa mendengar penjelasan dari Sekjen Sumatera 1. Bangsa Indonesia itu bukan paguyuban, bukan organisasi, dia adalah Konsultan touring yang mana didirikan oleh Bapak Ilham dan juga Papi Apa itu untuk tujuannya memudahkan untuk seorang biker menjalani touring di seluruh wilayah Indonesia. Kita dari Ikatan 9 PO ada peraturan organisasi yang visi misinya ke depan adalah terutama untuk memanusiakan manusia. Jadi pemantauannya selama perjalanan Bung Rahmat itu berarti lancar, tidak ada Insya Allah, karena kita apalagi sekarang di zaman era sudah gampang, kita ada jalur koordinasi dari Sabang sampai Merauke kita punya jalur koordinasi. Nah, Insya Allah 24 jam terpantau. Alhamdulillah. Berarti Bangsa cukup solid ya dalam pemantauan sebagai konsultan touring, apalagi yang touring member kita gitu ya. Dan catatan tidak juga untuk member Bangsa. Iya. Bangsa Indonesia itu terbuka untuk umum, untuk umum. Iya. Artinya kita melayani masyarakat, khususnya begal. Semisal memakai SOP kita juga bisa. Kita siap mengondisikan. Bila tiba di suatu daerah, kita arahkan kemana dia mau. Iya. Misal dia tidak punya bangsa, dia punya komunitas, kita arahkan ke komunitasnya, kerja-kerjanya seperti itu. Baik. Mungkin kawan-kawan di luar sana yang belum bergabung Bangsa silakan ya. Itu masih bisa Bang ya? Insya Allah. Masih bisa ya, untuk bertambah lagi masih bisa ya? Kita ada pengda-pengda yang punya hak untuk mendaulat dengan melakukan mereka ada masing-masing punya hak untuk mendaulat anggotanya di setiap wilayahnya ya. Semoga semakin besar ya Bang Daya Bangsa ini ya, dan tidak ada sedikit pun kevakuman yang terjadi ya Bang Daya. Amin. Saya pernah melihat punya konten di YouTube ya. Itu keretanya kan seperti banyak tempelan gitu ya. Iya betul. Ada nggak yang iseng gitu dalam perjalanan itu? Entah abang lagi singgah di mana, ada yang iseng gitu kan? Pernah terjadi di beberapa pulau ya, kita sebutkan di beberapa pulau. Tapi kita nggak tahu ya, pas kadang saya parkir tapi nggak tahu hilangnya itu di mana atau jatuh atau apa, kita ya anggap aja berarti orang ataupun Tuhan udah itu bukan hak kita gitu. Pernah hilang tanduk rusak, pernah hilang taring harimau, pernah hilang taring beruang. Saya kan setiap misalkan ada orang yang kasih kenangan untuk saya ataupun cenderamata, itu saya suka gantung di motor untuk menjaga, bahkan untuk menghormati yang memberi. Jadi saya gantung di motor waktu kita foto ataupun apa, jadi mereka masih melihat di motor kita masih ada. Itu adalah salah satu, kalau menurut saya salah satu kebanggaan mereka, dan juga salah satu cara kita menghargai pemberian orang. Jadi memang betul-betul nggak mau dibuang lah. Enggak. Walaupun agak semak gitu ya. Walaupun agak semak. Walaupun istilahnya itu hanya sebatas botol aqua. Sebatas gitu ya. botol aqua, di dalamnya kadang ada surat wasiat dari teman-teman gitu. Oh begitu. Ada surat apa ditulis di dalam. Bahkan saya pernah sampai sekarang masih ada di motor saya. Kaos kaki yang pertama saya bawa dari Aceh, itu 6 bulan nggak pernah saya cuci. Kaos kaki itu saya simpan sampai ke mana, sampai di daerah timur sana ya, Ternate kalau nggak salah. Saya simpan di dalam botol. Di dalam botol itu sepasang kaos kaki saya bawa dari Aceh, nggak 6 bulan nggak pernah saya cuci karena baunya udah
lingkungannya kita udah gak enak, jadi saya masukin dalam botol, saya gantung di motor saya. Sampai sekarang masih ada di motor. Sekarang masih ada. Masih ada. Jadi seluruh barang yang abang kumpulkan selama perjalanan itu masih disimpan. Masih disimpan. Itu nyimpannya di mana bang itu banyak? Kalau untuk sekarang motornya belum saya bongkar. Oh, karena masih utuh. Karena kenapa? Mungkin motor itu emang nggak saya bongkar, ataupun nanti mana tahu suatu saat ada tempat yang pas untuk dia yang bisa kita lestarikan dengan bagus, mungkin baru kita bongkar ya. Tapi kalau untuk sekarang masih saya utuhkan seperti itu motor itu. Untuk menjaga kelestarian, untuk menjaga sejarah, dan untuk menjaga kita menghargai pemberian orang yang masih ada di motor. Kalau soal jatuh mungkin itu ya kita bukan nggak menjaga tapi udah takdir mungkin ya. Jadi bang, kita kan dalam perjalanan itu mungkin tadi abang sudah mengatakan pernah lah tiba-tiba rindu pulang gitu kan. Pernah. Nah, arti kata begini bang, kita tidak membilang laki-laki itu cengeng, tapi terkadang laki-laki itu begitu timbul rasa rindu yang dalam sehingga lebih dari perempuan gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Pernah nggak memang meneteskan air mata gitu? Pernah, sering. Tapi saya kadang malu di depan teman-teman. Kadang saya malu gitu kan, saat perpisahan. Kadang mereka nangis, ibu-ibu ataupun mak mereka nangis. Jangan pulang dulu nak, balik lagi sini nak gitu kan. Kalau saya tahan gitu ya kan, karena karena malu gitu. Jadi nggak panik. Tapi kalau udah jalan, udah dilepas sama mereka, ya rasanya kayak bawa motor nggak semangat, pengen balik. Tapi kalau balik, selanjutnya saya juga nggak dapat. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, saya harus melanjutkan perjalanan. Gitu. Jadi kalau untuk melepaskan rindunya mungkin dengan media. Gitu. Kami juga selaku saya selaku ketua umum IPSI ya, Ikatan Bikers Solidaritas Indonesia, kami keluarga besar juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bung Rahmat yang bersedia hadir di sekretariat kami atau mampus kami. Terima kasih juga kepada Bang Dian APK selaku membawa nama Belangsak Sumatera 1. Ya, kita juga selalu mendoakan semoga apa yang menjadi misi Bang Rahmat untuk yang kedua kalinya ini tercapai, ya, kembali membuka sejarah lembaran yang baru, ya kan. Terus kami juga siap untuk memantau juga Bang, walaupun istilahnya kita ini walaupun lain bendera, tapi kan kita tetap darah juang kita kan satu gitu ya. Kita saling juang sama, kita juga memiliki saudara di mana-mana gitu ya. Artinya juga kami siap juga mantau Bang Da, apabila ada trouble di jalan kita juga siap untuk memberikan solidaritas kita. Ya, kebetulan kita juga IPSI ini juga memang organisasinya sosial Bang. Ya, jadi kita juga siap untuk membantu Bang Rahmat, kawan-kawan juga mungkin yang ada di sana. Ya, Bang Rahmat akan kembali lagi melakukan perjalanan touring yang niatnya itu untuk kembali keliling Indonesia dengan menggunakan Vespa. Jadi buat anak-anak Vespa, ya, ini kita punya saudara, ini kita punya sahabat yang berjiwa touring ingin menggunakan Vespa. Apabila ada trouble di jalan, mungkin anak Vespa yang lebih paham kayak gitu ya. Karena tidak semua orang bisa mengerti dengan trouble-nya Vespa ya. Maaf, mungkin sebelumnya itu kita ada sedikit diskusi ya soal memberikan cenderamata berupa piagam penghargaan untuk Bung Rahmat ya. Nah, boleh kawan-kawan ambil biar kita langsung serahkan ya. Jadi ini kita ada sedikit apresiasi berupa piagam penghargaan ya. Jadi Bang Rahmat, sebelum Bang Rahmat sampai di Medan, kita diskusi dengan Bang Dian ABK bahwasanya gimana untuk berkolaborasi dengan Ikatan Bikers Solidaritas Indonesia atau yang disingkat IPSI dengan Belangsak Sumatera 1 itu memberikan piagam penghargaan untuk
pengerahmat gitu. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah ada, mungkin lebih apa namanya, saya serahkan kepada Sekjen Sumatera 1 untuk menyerahkan dan saya akan mendampinginya. Saya juga ucapkan apresiasi kepada Ketua Umum gue. Terima kasih. Semoga kita langgeng seterusnya eksis kita di dalam dunia hobi kita. Amin. Dan saya juga ingin mengucapkan yel-yel salam kepala untuk bangsa Indonesia. Maju terus. Paham kau itu? Wah, merdeka. Ipsi. Komando. Oke. Kawan yang punya kamera bisa ambil apanya, gambarnya. Ini tidak ada artinya apa-apa, cuman kami bisa berikan ini sebagai apresiasi Sangat berharga untuk berada. Semoga tetap semangat dengan YouTube-nya juga. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube channelnya Rahmat Aceh yang mana telah memiliki berapa subscribe, Pak? 75.000. Wah, Dan semoga bertambah. dan semoga bertambah kawan-kawan sebagai sahabat kami, saudara kami, dukungan channel beliau biar beliau lebih banyak aktivitasnya di dunia begal. Oke, kita serahkan menjaga keluarga ini. Oke, kawan-kawan, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita, mudah-mudahan memperbarui kita maupun sampai kita support selalu, kita doakan. Salam komando, Komando.